Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 dan 2. Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai yang 20. Kita membacanya secara responsoria. Bertenung dan bernubuat. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus
kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta pada Tuhan pada hari bulan dengan berkata, tidak Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Orang yang tidak mendengar segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabannya. Sampai sekian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan dan melaksanakannya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 6 dan 7. Ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu kita semua. Warta jemaat kita minggu ini
Kota Jemaat minggu ini dengan topik Sotung Gabe Pertutukan Dadokon Akadoma. Jangan mencari batu sandungan bagi sesama. Satu, nama minggu kita hari ini Minggu Septuagesima, artinya 70 hari sebelum kebangkitan. 2. Statistik. 3. Dewan Kononia. 4. Dewan Materia. 5. Dewan Diakonia. 8. Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesejahteraan. 7. Pelayanan ibadah pembukaan kebaktian wilayah pada hari Selasa 30 Januari 2024. Gereja kita akan melaksanakan pembukaan kebaktian wilayah. Kebaktian dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak masuk pukul 19.00 WITA. Adapun pokok doa kita dalam kebaktian tersebut adalah proses pembangunan pos pelayanan gua Jemaat HKBP Makassar dan Pemilu 14 Februari 2024 dengan tema Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dimohon untuk kategori amal dan perempuan untuk mempersembahkan pujian melalui kor. Marilah kita menyanyinya dengan sukacita. Yang ke-8, pengumuman. Kebaktian Minggu di Pos Pelayanan Gua 1. Pada hari ini Minggu 28 Januari 2024 dilaksanakan ibadah Minggu di Pos Pelayanan Gua di tempat di Gereja Raja Laki Kedada, Sungai Minasa. Alamat Jalan Marino nomor 40 Sungai Minasa, masuk pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore. Sesuai hasil keputusan pertemuan Galado, kategori perempuan Deborah berangkat untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Yang kedua, paduan suara di Pos Pelayanan Gua. Pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 yang akan datang, paduan suara yang mengisi paduan suara di Pos Pelayanan Gua adalah hubungan kod perempuan gabungan. Yang ke-8, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Isidor M. Sri Matupang KL Urus Meduta. 2. Nyonya Situa B. Maternal IG Bermanulang. 3. MN Julian Pasar Ibu. 4. A.A. Manurung. Yang ke-5, Nyonya W. Naibao KL Pasar Ibu. Ke-6, Nyonya Yesus Tanggang Baru Kota Barat. Ke-7, Nyonya ST Kalbuton C. Perdede. Ke-8, Nyonya KJ Terus C. Panjaitan. Ke-9, Nyonya M.S. Litonga E. Terus Samosir. Ke-10, Nyonya J. Kota Barat S. Rumah Pau. Ke-11, Nyonya Situa A. T. Sejutak S. N. Merkosiahaan. Ke-12, Situa S. P. Tabobolo. Ke-13, Nyonya J. Nenggolan Pusuk F. Musalipa. Bagi jemaah yang keluarganya yang sakit akan memberitahukan kepada Sekretariat Gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaah yang akan berulang tahun dari 29 Januari sampai 4 Februari 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 14 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Ulang tahun sekolah minggu. Seluruh majelis dan jemaah HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Tuhan Yesus memberkati seluruhnya jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. F, jadwal pemakaian Soko Talenta atau gedung sekolah minggu.
daftar donatur dan belian lahan gereja APB Pos Pelayanan 2 dapat kita lihat keluarga kita masing-masing. Jadwal kegiatan 30 Januari sampai tanggal 5 Februari 2024 dapat kita lihat di keluarga kita masing-masing. Demikianlah kata jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan sembahan kita. yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Bila mana Tuhan boleh memperkenankan kami ya Tuhan berkumpul menaikkan syukur dan pujian kami di minggu yang Engkau kuduskan ini. Biarlah Tuhan ini boleh berkenan ke dalam kehadiran-Mu. Dan bila mana Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, agar kami ya Tuhan dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi
dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, pada Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan, terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak Allah lain daripada Allah yang Esa. Sedang sungguh pun ada yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, maka daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaramu, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang tidak didasarkan pada kasih ibarat sayur tanpa garam. Kelihatannya enak, namun ketika setelah dikecap pasti rasanya hambar. Sebab itulah segala sesuatu yang memberi rasa, apakah itu manis, apakah itu asam atau pahit, hal itu terbukti ketika dia memfungsikan dirinya sebagaimana adanya. Demikian juga dengan kehidupan hidup orang percaya akan terlihat dari fungsi dan kegunaannya, bukan dari apa yang dilihat. Kasih itu sesuatu yang difungsikan dan sangat berguna untuk diri sendiri dan bahkan juga bagi sesama. Dengan kasih membuat hidup kita menjadi lebih berguna, bermutu, dan meningkatkan pengetahuan kita tentang memahami siapa sebenarnya Allah itu. Hidup orang percaya tidak dapat dilepaskan dari iman kepada Tuhan. Dengan iman juga kita dapat melakukan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Dikatakan orang yang mengasihi Allah, pasti dia dikenal oleh Allah. Dan demikian juga lah dengan perikop yang akan kita dengarkan pada minggu hari ini, ketika kita boleh disuguhkan dengan sebuah konflik yang terjadi yang harus dihadapi Paulus di dalam jemaat yang ada di Korintus. Paulus memberikan pemahaman bahwa pengetahuan manusia tidaklah cukup untuk memberi pemahaman yang benar tentang kasih Allah. Orang mencapainya lebih dahulu harus
bersamanya manusia. Oleh sebab itulah ketika Paulus menyoroti ada permasalahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus tentang perihal makanan berhala, persembahan berhala. Kita boleh melihat di sini Paulus memberikan sebuah pemikiran bahwa problem yang ada di tengah-tengah jemaat Paulus ini, ada orang yang memiliki pengetahuan yang benar tentang bagaimana mereka memahami Allah yang mereka sembah. Di satu sisi ada orang yang baru saja menerima Kristus tetapi imannya masih lemah. Dan hal inilah Paulus memberikan sebuah perbedaan antara pengetahuan dan kasih. Itu kita baca tadi di dalam ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yang bisa kita lihat di sini, pengetahuan dapat menyulut kesombongan, tetapi kasih membangun. Inilah yang ingin dipaparkan oleh Paulus di tengah-tengah konflik yang terjadi di jemaat Korintus perihal tentang makanan yang dipersembahkan kepada para berhala. Kita boleh melihat juga orang yang belum mengetahui atau mencapai pengetahuan, tetapi mereka memiliki prinsip yang teguh. Berawal mereka yang masih pemula untuk menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Maka Paulus ketika dia boleh memberikan sebuah solusi dan menanggapi apa peristiwa yang terjadi di Korintus ini tentang perihal makanan, yang pada saat itu kita boleh melihat ada orang yang merasa kuat imannya, ada jemaat yang miskin imannya. Ketika jemaat yang kaya dan merasa kuat imannya dengan santai makan makanan hasil persembahan berhala, mereka tidak memperdulikan keberadaan hati nurani orang-orang Korintus yang lemah imannya, yang baru menerima Kristus di dalam kehidupannya. Mereka melihat itu hanya tidak ada persoalan, bahwa untuk memakan persembahan daging berhala yang dipersembahkan ini bukan hal yang membuat kita berdosa. Dan karena mereka memahami bahwa berhala itu adalah mati, Tuhan kita adalah Yesus, benar adanya. Tetapi apa yang boleh kita lihat di dalam konflik yang terjadi di jemaat Korintus ini, antara jemaat Korintus yang kaya yang merasa kuat imannya dan jemaat yang miskin dan lemah imannya, disinilah Paulus ingin menyatakan pengetahuan itu penting, tetapi pengetahuan itu harus didasarkan dengan kasih, agar ketika engkau mengetahui segala sesuatu, tidak melemahkan dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. Tetapi bagaimana orang yang ketika merasa kuat imannya, pengetahuannya benar, boleh menuntut orang yang baru saja menerima Kristus dengan membangun, dengan kasih yang membangun tanpa melemahkan dia. Karena jemaat orang yang pertama sekalinya yang masih lemah imannya ketika menerima Kristus menyaksikan orang-orang yang berpengetahuan ini ketika memakan persembahan berhala ini menganggap bahwa itu adalah hal yang salah, yang bertentangan dengan hati nurani. Karena mereka masih baru saja lepas dari penyembahan berhala. Karena cukup jelas kota Korintus ini adalah kota yang begitu maju, peradabannya begitu luar biasa. Bahkan kota ini dekat dengan pelabuhan yang besar, yang lebih besar daripada Athena. Di dalam kota Korintus ini ada sebuah kuil atau situs keagamaan berhala. Bahkan disinilah didirikan Dewi Aphrodite. Mereka menghalalkan segala cara penyembahan berhala dan konsep seksualitas di sini yang begitu tidak baik, tidak berkenan di hadapan Allah dilakukan di kota Korintus. Itu mengapa ketika ada orang-orang yang non-Yahudi yang baru saja menerima Kristus, ketika menyaksikan orang yang berpengetahuan ini, yang menganggap segala sesuatu tidak perlu dipersoalkan, persoalan makanan yang dimakan yang telah dipersembahkan kepada berhala, mereka menganggap itu adalah hal yang fatal karena bertentangan dengan iman, kepercayaan mereka. Karena bagi jemaat Korintus yang miskin imannya, makan hasil persembahan berhala tidak alkitabiah, karena makanan tersebut dipersembahkan kepada berhala, dan berhala bukan Allah yang sejati. Namun apakah yang menjadi
haram. Justru dari perkataan dan perbuatan kita lah yang membuat kita haram. Nah, hal inilah Paulus mengatakan itu tidak salah memang. Karena memang betul hanya Allah lah yang menjadi Tuhan kita, yang kita dibersatukan dengan Yesus Kristus. Paulus tidak menentang itu. Tetapi di satu sisi, tidak semua orang memiliki pengetahuan karena ada jemaat yang masih keberatan dengan makan makanan hasil persembahan. Kemudian Paulus berkata makanan tidak membuat kita dekat dengan Allah. Ini yang mau dikatakan oleh Paulus, janganlah berselisih paham tentang apa yang kita makan. Itu tidak membuat kita dekat kepada Allah, yang membuat kita dekat kepada Allah yang di perbuatan kita yang kudus dan tidak bercela di hadapannya. Oleh karena itu Paulus mengajarkan, tetapi janganlah supaya kebebasanmu itu menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Maka ketika kita lihat tadi di ayat 1b, pengetahuan itu memang benar, tetapi ketika pengetahuan itu tidak didasarkan pada kasih, itu bisa melemahkan orang, itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lemah imannya, bagi orang-orang yang belum memiliki pengetahuan yang benar tentang pengenalan akan Allah. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, remaja Naposopulung yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, batu sandungan ini merujuk pada sikap seseorang yang egois, yang membuat orang lain jatuh dalam dosa. Ini berarti meskipun jemaat Korintus yang kuat imannya bebas makan makanan hasil persembahan berhala, mereka tidak boleh mempergunakan kebebasan itu secara egois untuk mendorong jemaat Korintus yang lemah imannya menjadi berdosa. Lalu bagaimana cara jemaat Korintus yang kuat imannya mendorong beberapa jemaat Korintus yang lemah? Bagaimana orang yang berpengetahuan ini, yang merasa kuat imannya ini, boleh mendorong jemaat Korintus yang lemah imannya, yang kurang pengetahuannya? Maka di ayat 10 kalau kita lihat, Paulus menjelaskan dengan menggunakan contoh pengandaian. Bila ada jemaat Korintus yang lemah imannya melihat jemaat Korintus yang kuat imannya sedang makan berhala, makanan-makanan hasil dari yang dipersembahkan dari berhala, di kuil berhala, maka jemaat Korintus yang lemah imannya akan menjadi terigu karena membenarkan padahal hati nurani mereka bertentangan. Maka disinilah Paulus mengatakan bahwa engkau akan telah menjadi batu sandungan. Jemaat yang lemah imannya semakin dilemahkan, bukan dikuatkan, karena perilaku kita yang hidup di dalam pengetahuan, yang di dalam kesombongan menganggap segala sesuatu benar menurut versi kita. Maka karena itu, makan makanan hasil persembahan berhala mungkin dapat dikategorikan sebagai hal yang tidak terlalu penting di dalam kekristenan. Tapi Paulus mengajarkan bahwa hal tersebut janganlah menjadi hal yang diributkan. Bila itu menjadi melemahkan iman daripada saudaramu, maka kau akan berdosa. Karena Yesus sudah mati bagi dia, orang yang lemah. Itu yang ditekankan oleh Paulus dalam konflik yang terjadi di jemaat Korintus. Maka yang bisa kita lihat di sini, amang inang alasan yang tidak boleh tidak peduli dengan keberatan daripada orang lain. Apa alasan kita sebagai orang percaya tidak boleh tidak peduli dengan keberatan orang lain yang masih lemah imannya? Ketika kita merasa gemuk iman, ketika kita merasa seperti seorang Alkitabiah, seperti orang yang rohani, ketika melihat saudara-saudara kita masih perlu untuk dibimbing, menumbuhkan semangat mereka, bukan sebaliknya untuk melemahkan mereka, maka Paulus berkata, orang percaya yang lemah imannya, dia katakan, dia garis bawahi, saudaramu yang untuknya Kristus telah mati. Ini berarti ada sebuah penegasan yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang memiliki pengetahuan tentang pemahaman makanan berhala boleh dimakan. Tidak ada persoalan yang mengatakan itu berdosa, tapi ingatlah, saudaramu yang lemah itu patut untuk kita bimbing dan kita bangun pemahaman mereka yang benar tentang Allah. Bila perilakumu, pengetahuanmu yang engkau anggap itu baik menjatuhkan sesamamu, itu bukan kasih. Maka disinilah Paulus mengatakan, alasan yang dasar bagi jemaat Korintus yang kuat imannya seharusnya tidak boleh menghancurkan iman jemaat Korintus yang lemah imannya, yang baru menerima Kristus.
Mengapa? Karena Kristus telah mati menghancurkan kematian rohani dan memberikan kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Maka jemaat Korintus yang kuat imannya dengan pengetahuannya tidak boleh mendorong jemaat Korintus yang lemah imannya untuk bertindak bertentangan dengan hal nuraninya yang berakibat kehancuran, kebinasaan, bahkan mereka melemahkan imannya untuk mempercayai Kristus. Karena Kristus telah mati menyelamatkan jemaat Korintus yang lemah imannya. Mereka telah disuguhkan dengan anugerah keselamatan bagi mereka yang baru saja meninggalkan penyembahan berhala. Maka di sini yang bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian remaja yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena tindakan jemaat Korintus yang lemah imannya bertentangan dengan Kristus dan panggilan orang percaya. Pertama, jemaat Korintus yang kuat imannya menghancurkan jemaat Korintus yang lemah, padahal Kristus sudah menyelamatkan mereka. Oleh karena itu Paulus menyimpulkan, ketika jemaat Korintus yang kuat iman dengan pengetahuannya menghancurkan iman jemaat Korintus yang lemah imannya, mereka itu adalah berdosa. Bahkan Paulus mengatakan secara radikal dia mengambil sikap. Bila karena makanan itu engkau melemahkan temanmu, melemahkan imannya, maka aku sekali-kali tidak akan memakan daging. Ini adalah sebuah majas hiperbola. Bukan mengatakan Paulus tidak mau memakan daging, tetapi dia menentukan sikap. Acap sekali ini bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Pembenaran yang kita pakai menutupi perspektif daripada orang yang ingin mengemukakan pendapatnya. Baik urusan tentang kebudayaan, pemikiran apalagi di tahun-tahun politik di sana. Baik urusan pakaian dan lain sebagainya. Dan yang bisa kita temui di tengah-tengah persekutuan kita di kehidupan sosial dan lain sebagainya. Sering sekali hal ini acap sekali yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita. Pengetahuan itu penting, tetapi pengetahuan itu akan membangun bila didasarkan dengan kasih. Maka orang-orang tidak menjadi melemah, tetapi kita yang kuat, kita yang berpengetahuan dengan pola kasih akan membawa mereka menjadi orang yang kaya dan menjadi sama seperti kita. Itulah yang hal utama. Itulah yang penting yang bisa kita soroti ketika Paulus menyoroti segala konflik yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Maka konsep Paulus mengajarkan kita untuk mengakui sesama orang percaya yang tingkat imannya berbeda dengan kita sebagai orang percaya juga. Jangan menganggap kita seperti seorang rohaniawan atau orang yang gemuk akan apa yang kita telah baca, yang telah kita pelajari. Menganggap orang-orang yang baru saja menerima Kristus itu adalah orang yang berbeda dengan kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Kasih karunia Tuhan itu sama kita dapatkan. Maka kita sebagai orang yang percaya bila mendapati orang yang masih kurang di dalam pengetahuan, dengan penuh kesabaran dan ketekunan, dengan penuh kasihlah kita untuk membangun mereka, sehingga mereka tidak terjatuh, sehingga iman mereka tidak menjadi lemah, bahkan menjadi putus asa, bahkan merasa dirinya tidak berharga. Tetapi kita yang berpengetahuan, mari membimbing orang yang masih lemah di dalam pengetahuannya, yang masih lemah di dalam imannya, untuk bersama-sama mengenal siapa Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Maka karena itu, Bapak Ibu remaja dan apostol yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita seharusnya menganggap orang Kristen dari setiap lintas generasi, kebudayaan, pola pikir yang berbeda-beda sebagai kekayaan, bukan sebagai cara kita untuk membenarkan prinsip kita dan meniadakan teman kita. Tapi yang bisa kita lihat sekalipun kita berbeda dalam konsep pemikiran, kebudayaan, tradisi gerejawi mungkin yang kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, tapi ingatlah kita itu sama dipersatukan di dalam Kristus. Agar tidak ada lagi perpecahan, agar tidak ada lagi yang jatuh di dalam kesombongan ketika menganggap dia berpengetahuan. Maka disinilah yang bisa kita lihat ketika Paulus mengatakan dia benar-benar menunjukkan kasih yang radikal, kasih yang diwujudkan dengan cara ia tidak akan makan daging lagi. Artinya
artinya kita juga harus berprinsip seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Bila perkataanmu menjadi batu sandungan bagi orang lain, berhentilah, kau dapat membuat dosa bagi sesama. Bila cara pandangmu, berpakaianmu, tutur katamu menyakiti orang lain, membuat dia menjadi lemah, berhentilah, karena itu dapat menjadi dosa bagi sesama. Ini yang harus menjadi sebuah prinsip bagi kita. Bahkan dengan radikal Paulus mengatakan, saya tidak akan makan daging lagi bila apa yang kau lakukan itu telah melukai sesama. Yang hendak ditunjukkan oleh Paulus di dalam sikapnya ini, di ayat 12 dan ayat 13, tindakan Paulus menunjukkan bahwa ia ingin menempatkan iman, hati nurani saudara seiman yang lemah imannya di atas hak Paulus. Ia menunjukkan kasih di atas pengetahuan. Sering sekali pengetahuan yang kita dapatkan, predikat yang melekat pada kita, menjatuhkan sesama kita, mengkerdilkan sesama kita. Jangan. Tapi gunakanlah pengetahuan itu sebagai jembatan untuk membangun, mengasihi sesama, mengangkat derajat yang mereka masih lemah, agar disitulah kita boleh belajar dari kasih Kristus yang tidak pernah melemahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan siapapun yang menentang Yesus ketika dia hidup di tengah-tengah dunia ini, dia tidak pernah merendahkannya. Yesus selalu melakukan dialog, Yesus selalu melakukan pendekatan yang baik, sehingga orang-orang yang belum menerima Yesus pada saat itu mencekal dia, akhirnya terbuka pemikirannya. Saksikanlah amang-inang di dalam perjalanan pelayanan Yesus remaja dan apostol. Banyak para ahli Taurat, orang-orang yang mengetahui tentang firman Tuhan, ahli-ahli Farisi, orang-orang Yahudi, ketika mencekal Yesus dengan berbagai statement mereka, dengan apa yang mereka percayai, Yesus selalu memberikan pendekatan yang baik, tidak merendahkan mereka, menguliti mereka, tidak. Tetapi Yesus membuka hati dan pikiran mereka. Dan itu sebabnya ketika Yesus tersalib, para ahli Taurat tercengang. Apa yang dikatakan oleh Yesus benar. Baik Allah terbelah, anak Allah mati di bawah kekuasaan Allah sendiri. Misi Allah mati, dia mati untuk menebus dosa manusia. Itu akhirnya menjadi sebuah pukulan yang keras terhadap orang-orang Farisi yang pada saat itu menganggap dirinya berpengetahuan, yang sombong di dalam pengetahuan, merendahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan merendahkan anak Allah. Demikianlah dengan kita. Pakailah predikat yang kita dapatkan pada saat ini untuk memberikan ketenangan, kesejukan, kedamaian, mempersatukan, terlebih di tahun-tahun politik pada saat ini. Mungkin kita berbeda di dalam pemilihan, tapi jangan sesekali mengkerdilkan orang ketika pemikiran kita penuh, pengetahuan kita penuh. Ingatlah, yang paling penting sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan kasih di atas pengetahuan. Karena itu, di minggu hari ini kita diberikan kesegaran yang baru, agar kita pulang dengan bahagia, agar kita pulang menerima firman Tuhan ini dan menjadi rema yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Maka remaja dan apostol pulung yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Ibu, jadikanlah firman Tuhan menjadi sumber pengetahuan dan hikmat untuk menimbang benar dan salah. Gunakanlah pengetahuan itu untuk membangun iman, membangun iman sesama. Itu bukti kita mengasihi sesama. Kesombongan menjadikan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mintalah hikmat Tuhan agar dapat menggunakan pengetahuan kita dengan benar. Segala sesuatu bisa dikatakan benar, tetapi belum segala sesuatu itu membangun. Maka mintalah pengetahuan kepada Allah, agar ketika kita mengetahui, agar kita hendak melakukan, mengaplikasikan apa yang kita miliki, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, apa yang bisa kita pegang? Orang yang mengasihi Allah tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk membinasakan orang lain. Paulus memberikan contoh mengenai memakan persembahan Allah. Ia mengatakan bahwa makanan memang tidak membawa kita dekat kepada Allah. Entah itu dimakan atau tidak, kita tidak akan mengalami kerugian. Yang menjadi kendala adalah apa
kebebasan kita sendiri. Hati-hati menggunakan kebebasan. Kebebasanmu dapat melukai orang lain. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Paulus menasihati agar kebebasan tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. Jangan sampai mereka yang lemah binasa karena pengetahuan kita sendiri. Maka bijaklah. Allah senang kalau kita berpengetahuan. Allah senang kalau tingkat sumber daya manusia kita baik. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Generasi remaja Naposo Bulung, kaum bapak, kaum ibu di tengah-tengah zaman yang begitu maju ini harus melek teknologi. Karena kita akan disuguhkan di dalam tahun 2045 menjadi Indonesia yang unggul. Maka penting memang kita berpengetahuan. Siapa yang tidak belajar, dia akan tetap tinggal. Siapa yang tidak menggali sumber daya manusianya dengan baik, dia tidak akan memiliki daya jual yang baik. Lihatlah begitu sulit sekarang remaja Naposo Bulung, Bapak Ibu sekalian mencari pekerjaan. Hidup sudah semakin sulit, perekonomian sekarang juga semakin sulit. Kalau kita tidak memiliki skill dan pengetahuan yang baik, bagaimana kita memiliki nilai jual? Bagaimana kita dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupan kita? Maka tidak ada lagi mengatakan saya tidak tahu lagi teknologi, saya tidak dapat menggunakan iptek yang begitu tinggi di tahun-tahun yang kita lihat peradaban yang begitu maju. Bahkan Indonesia di tahun 2045 kita akan menyongsong tahun emas. Maka ingatlah, Naposo Bulung remaja, jangan lengah, jangan puas terhadap dirimu pada saat ini. Berpengetahuanlah. Carilah apa yang dapat membangun, memberikan kontribusi yang baik bagimu, baik keluargamu, baik untuk gerejamu, baik untuk bangsa. Maka sangat penting berpengetahuan, memiliki sumber daya manusia yang baik. Akan tetapi, pengetahuan harus bersanding dengan kasih. Sering sekali orang yang berpengetahuan cerdas secara intelektual, tetapi dia tidak cerdas secara spiritual. Itu yang paling tinggi adalah cerdas secara spiritual. Anda boleh pintar, memiliki intelektual dan skill yang lebih banyak, tetapi itu adalah sia-sia ketika kecerdasan spiritualitas kita tidak di atas. Maka pengetahuan harus bersanding dengan kasih. Bila kita memaparkan, memberikan pengetahuan kita pada sesama kita, mengaktualisasikannya, kita barengi dengan kasih. Sehingga itu akan berbuah dan berlipat ganda. Allah senang kalau kita memiliki pengetahuan. Akan tetapi pengetahuan harus bersanding dengan kasih. Karena kasih selalu membangun, kasih selalu memperhatikan orang lain. Kasih akan menjadi pagar untuk setiap tindakan kita yang dihasilkan oleh pengetahuan. Sering sekali orang yang berpengetahuan ingin membuat dirinya lebih besar. Lihatlah banyaknya negara-negara adidaya sekarang yang berjuang untuk melakukan hal yang hebat agar menjadikan mereka menjadi negara yang kuat, memproduksi senjata perang, nuklir dan lain sebagainya. Tapi lihatlah apakah mereka membuat kasih, membarengkannya dengan kasih. Cukup banyak negara-negara kecil yang boleh ditindas akibat dari pengetahuan orang yang luar biasa sombong. Korban peperangan yang ada di Palestina, korban peperangan yang ada di Ukraina dan lain sebagainya. Orang yang kelaparan, orang yang tersiksa akibat diskriminasi ini bersumber dari pengetahuan orang yang tidak didasarkan pada kasih. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian, remaja Naposo Bulung yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah senang kalau kita memiliki pengetahuan. Akan tetapi pengetahuan harus bersanding dengan kasih. Karena kasih selalu membangun, memperhatikan orang lain. Kasih menjadi pagar untuk setiap tindakan yang dihasilkan pengetahuan. Kasih adalah puncak dari pengetahuan. Dan pengetahuan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Maka ketika kasih itu sudah melekat di dalam pengetahuan kita, kita tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Baik dari perkataan kita, tindakan kita, pakaian kita, cara pandang kita, persauratan atau di keluarga, di huria, mana filia kita. Ketika telah disandingkan dengan kasih, kasih itu akan menjadi pagar untuk setiap
tindakan yang dihasilkan oleh pengetahuan yang bersumber dari kita. Maka Amanginang remaja Naposo Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang beriman tidak boleh melukai orang lain. Seseorang yang berpengetahuan tidak boleh melukai orang lain dan mengucilkan mereka tanpa dosa. Untuk itu jangan ada yang terluka karena tindakan kita. Mari bijak, mari meminta tuntunan daripada Tuhan. Karena banyak yang tidak memiliki pengetahuan mengenai hal-hal yang tertentu. Tindakan seseorang yang beriman bukanlah semata-mata bersikap pribadi, seolah-olah keselamatan bergantung hanya pada dia, pencerahan dia, sama seperti orang yang berpengetahuan di kota Korintus ini. Menganggap tidak benar, tidak salah kami umat, tapi telah melukai hati daripada saudaranya yang lemah. Paulus mengingatkan orang-orang Kristus bahwa banyak di antara mereka yang baru saja bertobat, yang telah meninggalkan ibadat keberhalaan mereka. Maka hati mereka masih lemah, maka mereka belum dewasa. Apapun tindakan kita, kadang bukan persoalan benar atau salah saja, tapi tepat atau tidak, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan dalam iman kepada sesama. Jadilah Amanginang, remaja Naposo Bulung berpengetahuan yang dipagari dengan kasih. Jangan menjadi batu sandungan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami puji dan kami muliakanlah Engkau ya Bapa, untuk kebaikan dan rahmat-Mu yang telah mengingatkan kami dari firman-Mu yang begitu menggugah hati kami. Benar ya Bapa, pengetahuan itu baik adanya, namun pengetahuan harus dibarengi dengan kasih, karena lewat kasihlah kami dapat membangun sesama kami yang lemah. Karena dengan kasih akan menciptakan suasana yang tenang dan damai bersama-sama dengan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami tidak menjadi batu sandungan pada sesama kami. Bila Tuhan mendapati kami dari cara berbicara kami, dari cara tindakan dan cara pandang kami, bahkan kehidupan kami yang mungkin juga berbeda dari sudut kultural, sosial, budaya di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya itu Tuhan tidak menjadi sebuah perpecahan, tetapi itu dapat memperkaya kami ya Tuhan. Bila Tuhan boleh memberikan kepada kami predikat yang baik dari sumber daya manusia yang kami miliki pada saat ini, jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadikan itu menjadi jalan untuk membangun sesama kami yang lemah, sehingga boleh mereka terberkati melalui diri kami yang dapat menjembatani mereka Tuhan untuk lebih baik lagi mengenal Engkau, untuk lebih baik lagi Tuhan menjadi anak-anak ataupun saudara kami yang baik di dalam sumber daya manusianya. Itulah yang Engkau keingini Tuhan bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang Kristen, agar kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang lebih mengedepankan kasih daripada apa pengetahuan yang kami miliki, sehingga kami tidak meniadakan Engkau yang telah mati bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang masih kurang imannya. Maka ya Bapa, tuntun kami untuk mengimani apa yang telah kami dengar di dalam firman pada hari ini, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Kami percaya Roh Tuhan akan mengajari kami, menuntun kami untuk menghidupinya pada minggu-minggu yang baru yang akan kami jalani, sehingga kami ya Tuhan boleh dibimbing untuk melawan segala cobaan, untuk melawan segala tipu muslihat iblis yang membuat kami Tuhan bertikai, berselisih dengan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kami. Tapi dengan hikmat yang daripada Tuhan akan menuntun kami menciptakan kedamaian, kerukunan, ketenangan dimanapun kami berada. Bapa yang Maha Baik, berkatilah seluruh jemaat yang boleh hadir pada minggu yang berbahagia ini. Berkati mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua yang di dalam masa sekolah Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Di tingkat perkuliahan, berikanlah Tuhan Roh Tuhan, sehingga seluruh anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berjuang, yang tekun belajar untuk menapaki masa pendidikan mereka di jenjang perkuliahan, sehingga mereka Tuhan boleh meraih hasil yang baik dan menjadi bekal untuk masa depan mereka di kemudian hari. Kami berdoa buat jemaat yang telah bekerja, biarlah pekerjaan yang Tuhan masih percayakan bagi kami, mampukan kami untuk mengerjakannya, berikan kami sukacita dan kesehatan dan ketekunan, agar tanggung jawab yang kami kerjakan pada saat ini
menjadi jalan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang telah berumah tangga. Biarlah Tuhan yang senantiasa melingkupi kami dengan kasih, sehingga di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kami tetap Tuhan rukun, tetap damai, tetap satu di dalam kasih-Mu, menjadikan kami menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berkatilah seluruh pelayanan yang akan diberlangsungkan pada minggu-minggu ini ya Tuhan, baik di dalam pertanyaan pembuka yang akan dilaksanakan pada hari Selasa. Biarlah Tuhan semua Engkau yang menggerakkan hati dan jiwa kami, tubuh kami, pikiran kami, sehingga melalui persekutuan kami di dalam pembukaan pertanyaan menjadi jalan kami untuk mensyukuri dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Kasihanilah seluruh saudara kami, bila mana mereka di dalam beban berat, di dalam pergumulan, sakit penyakit, dan bahkan kedukaan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguatkan, melipurkan, memberikan semangat yang baharu, sehingga seluruh jemaat kami yang Tuhan tetap bergantung kepada kasih setia-Mu. Jauhlah dari keputusasaan, namun percaya akan janji dan kasih-Mu yang tetap menemani seluruh jemaat kami yang berbeban berat dalam sakit penyakit dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati jemaat kami yang merasakan kelimpahan melalui ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran dari minggu yang lalu, minggu ini, bahkan minggu yang akan datang. Biarlah melalui rahmat Tuhan yang mereka terima dengan bertambahnya umur, tambahkan jugalah Tuhan kesehatan dan umur yang panjang. Terlebih di dalam keteguhan iman untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan bagi mereka. Kami berdoa untuk pelayanan yang akan diberlangsungkan di pos pelayanan Goa pada sore hari ini ya Tuhan, kiranya boleh berjalan dengan baik. Bahkan di dalam program kami untuk melakukan pesta pengadaan lahan pos pelayanan Goa, kami percaya semua Tuhan akan cukupkan dan membersatukan kami di dalam kasih-Mu untuk memberikan upaya yang terbaik terhadap gereja kami. Berkati jemaat kami yang telah memberikan perhatian melalui dukungan doa, pemikiran, dan persembahan yang terbaik yang telah diberikan di tengah-tengah gereja. Biarlah Kau berkati apa yang mereka kerjakan. Biarlah Kau berkati semangat mereka menjalani kehidupan. Dan Kau tuntun kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik kehadiran-Mu. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Dan Bapa yang Maha Baik, berkati bangsa dan negara kami. Terlebih ya Tuhan, di tengah-tengah tahun politik pada saat ini, satukan kami seluruh masyarakat dan seluruh aparat pemerintah ya Tuhan, agar kami satu di dalam Engkau, sehingga tidak ada lagi perselisihan, namun kami dapat merayakan pesta demokrasi dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah seluruh saudara-saudara kami yang terkena musibah di dalam bencana alam yang pada saat ini, dalam siklus iklim yang berubah-ubah. Kasihanilah mereka yang tidak dapat merasakan seperti apa yang kami rasakan pada saat ini. Mereka yang miskin, mereka yang teraniaya, mereka korban perang, bahkan dimanapun mereka berada. Kasihanilah ya Tuhan, ajari dan mampukanlah kami untuk seperti Yesus yang melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan kami bagi orang-orang yang lemah. Inilah Tuhan doa kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang baru ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi, namun kami percaya ada Tuhan yang begitu berkuasa untuk mengendalikan dan membimbing kami menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Bila
adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.